Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin berdiri ya Bapak Ibu ya, supaya karena masih pagi kan ya, supaya kita tidak terlalu banyak duduk ya. Oke, baik, terima kasih Mbak Lita, para pejabat di lingkungan Kabupaten Magelang. Saya izin melanjutkan kegiatan. Menyambung kegiatan yang sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu secara virtual melalui Zoom. Jadi memang BKN saat ini berusaha untuk melanjutkan rencananya, mulai yang awalnya tadi hanya menyusun SKP tahunan, dilanjutkan lagi ada SKP bulanan, SKP triwulanan, sekarang ada kinerja harian ya, seperti itu, supaya kinerja kita sebagai ASN itu bisa terekam secara lengkap. Jadi tujuan dari kinerja harian ini bukan berusaha untuk menambah beban pekerjaan Bapak Ibu ya. Walaupun memang tetap perlu ada waktu yang diluangkan untuk melakukan pengisian kinerja harian. Tetapi pada dasarnya kami berusaha melakukan pengelolaan kinerja sampai pada tahap kinerja harian ini supaya bisa mengetahui kinerja Bapak dan Ibu kita selaku ASN itu sebenarnya seperti apa. Karena pada kenyataannya masih ada saja oknum yang ternyata sehari-hari pun tidak tahu mau mengerjakan apa, seperti itu. Jadi dengan adanya kinerja harian, pimpinan bisa mengetahui setiap hari itu pegawainya mengerjakan apa, melakukan apa, menghasilkan apa. Tidak ada pegawai yang pekerjaannya lebih sedikit, tidak ada pegawai yang pekerjaannya terlalu banyak, seperti itu ya Bu ya. Jadi penghasilannya sama, tingkatnya sama, pekerjaannya sama, lot pekerjaannya sama, seperti itu. Jadi ada asas keadilan di situ. Oke, jadi penerapan kinerja harian ini basisnya masih sama, masih pengelolaan kinerja berdasarkan Permenpan 6 tahun 2022. Kalau saya lihat di data kami, dashboard kami memantau seluruh instansi terkait dengan penyusunan SKP-nya. Alhamdulillah di lingkungan Kabupaten Magelang ini tingkatnya sudah sampai 95% ya, lebih dari 95%. Oke. Jadi itu termasuk pencapaian juga untuk Kabupaten Magelang karena banyak instansi yang memanfaatkan SKP itu masih pada tahap hanya dokumen administrasi saja. Sayang tidak digunakan secara maksimal. Padahal ketika Bapak dan Ibu tahu maknanya dari penyusunan SKP itu seperti apa, maka di situ akan ada pengembangan dari pegawainya, ada pengembangan dari kinerja organisasinya. Ada tamu nih, ada kupu-kupu masuk ya Pak ya. Oke, baik. Berarti kami pahami bahwa Bapak Ibu sudah menyusun SKP tahun 2025 ya? Ya, sudah ya Pak ya, Bapak Ibu ya. Jadi sudah bisa masuk ke e-kinerja, sudah ya. Ada yang terkendala? Karena nanti setelah paparan ini, paparan singkat, kita akan langsung masuk ke dalam proses penerapannya. Ada yang kendala dalam masuk e-kinerja BKN? Tidak ada? Oke, baik. Ada Pak? Oh, jaringannya sama Pak, tadi saya juga. Akhirnya saya tethering tadi. Oke, baik. Sambil kita menunggu perbaikan, kita simak sama-sama dulu ya Pak ya. Jadi dalam Undang-Undang tahun 2023 nomor 20, di sini ada beberapa hal utama, ada 7 yang kami utamakan di sini. Yang pertama ada transformasi, izin kelihatan nggak ya Bapak Ibu yang di sini? Nggak kelihatan ya? Ada ini ya Bu ya? Oke, nggak apa-apa Bu, kita bacakan saja Bu. Oke, yang pertama ada transformasi rekrutmen dan jabatan ASN. Kemudian ada kemudahan mobilitas talenta, kemudian percepatan pengembangan kompetensi, penataan tenaga non-ASN, reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN, kemudian ada digitalisasi manajemen ASN, dan
penguatan budaya kerja dan citra institusi. Nah, semua ini pasti ujung-ujungnya adalah kinerja, pengelolaan kinerja. Kinerja PNS, ASN itu seperti apa, P3K seperti apa, pasti ujung-ujungnya kinerja. Nah, supaya kinerja ini tidak terlalu terbebani dengan adanya dokumen-dokumen, hadirlah e-kinerja BKN yang basisnya digital, bukan aplikasi tapi web yang terhubung dengan SISN. Jadi sebenarnya e-kinerja ini bukan aplikasi yang berdiri sendiri, dia hanya bagian kecil dari SISN seperti itu. Jadi ketika Bapak Ibu menggunakan e-kinerja, datanya itu sudah ada di lingkungannya SISN, tidak perlu ada pengaliran segala macam, itu sudah dipastikan, jaminannya sudah dipastikan seperti itu. Oke, lanjut Mbak Lita. Nah, dalam manajemen kinerja ASN, terutama dalam kinerja di sini, ada subsistem perencanaan, mulai dari kinerja jabatan pimpinan tinggi, kemudian nanti Bapak Ibu harus menyusun matriks peran hasil, ini sudah familiar ya. Kalau ada SKP pimpinan, pasti dilanjutkan dengan pembuatan matriks peran hasil. Matriks peran hasil dibuat otomatis, SKP jabatan administrasi dan fungsionalnya juga sudah ada. Atau dibalik, masing-masing pegawai berdasarkan hasil dialog, menginput masing-masing di akunnya masing-masing, di Ekin, nanti matriks peran hasilnya juga akan terbentuk secara otomatis. Seperti itu. Kemudian SKP-nya diajukan, disetujui oleh pimpinan atau direview terlebih dahulu, baru statusnya sudah ditetapkan. Baru kalau misalkan memang perlu ada pencetakan, ya dipersilahkan. Tapi seharusnya untuk saat ini pencetakan itu sudah sangat minim. Karena pengusulan kenaikan pangkat, konversi angka kredit itu semuanya sudah ada di dalam e-kinerja atau sistem SISN, seperti itu sudah terintegrasi semua. Sudah sangat minim adanya pencetakan dokumen. Kemudian di bagian subsistem pengembangan pegawai, ini ada modul pengisian rencana aksi, sudah, kalau di sini bulanan atau triwulan? Oh, triwulan. Oke, 3 bulan sekali ya. Nanti rencananya kinerja harian ini batas waktunya kapan ya? Kalau di BKN, ini BKN ya Bapak Ibu ya, ini kita sehari jadi. Batasnya jam 23.59 setiap hari kalau di BKN. Tapi nanti di instansi masing-masing itu ada pengaturannya. Bisa 3 hari, bisa kayak 5 hari kelamaan ya. Ya 3 hari lah normalnya ya Bu ya. Keburu lupa nanti seperti itu. 3 hari batas waktu maksimal pengisian kinerja harian. Kemudian kinerja harian ini nanti harus mengintervensi atau ada sangkut pautnya dengan rencana aksi yang sudah disusun. Jadi kenapa kita inginnya itu kan banyak instansi yang kita sudah ada Pak logbook aplikasi untuk pencatatan harian, tapi ketika dicek yang dilakukan sehari-hari tidak selaras dengan yang dituliskan di dalam SKP. Betul apa betul Bapak Ibu? Ya. Nah, itulah yang kita minimalisir supaya apa yang kita kerjakan itu pertama diharapkan selaras dengan yang ada di SKP, dan yang tidak ada di SKP itu diselaraskan juga. Artinya dibuka ekinnya, dibuka status SKP-nya, tambahkan pekerjaan Bapak dan Ibu yang memang dikerjakan seperti itu. Jadi semua yang dilakukan itu terekam. Jangan ada pekerjaan yang ternyata dilakukan itu tidak terekam. Kalau saya pribadi kalau ada pekerjaan yang tidak terekam itu rasanya kurang dihargai ya Pak ya. Karena nanti dikiranya kerjaannya kurang, tahu-tahu ditambahkan pekerjaannya. Ya, Bapak yang senyum-senyum merasa ini tambahkan pekerjaannya berarti. Seperti itu. Jadi sebaik mungkin Bapak dan Ibu merekam pekerjaannya supaya pimpinan itu tahu bahwa Bapak Ibu pekerjaannya lotnya seperti apa. Jadi tidak ada pegawai yang terlalu terbebani pekerjaannya, sedangkan ada pegawai yang lowong, seperti itu. Oke, kemudian ada pengisian evidence pemantauan kinerja. Kemudian, sebelumnya evidence pemantauan kinerja, mungkin ada yang
fahamnya kalau evidence itu harus dokumen, harus laporan, seperti itu. Sebetulnya tidak. Tergantung kesepakatan dengan pimpinan. Pimpinan mau yang seperti apa? Iya betul Bu. Jadi kalau pimpinan butuhnya hanya dokumentasi lapangan, foto, hasil kegiatan, atau notulensi, itu silakan kalau memang pimpinannya setuju. Diterima oleh pimpinannya, tidak kaku. Yang penting kerjaannya selesai. Kemudian ada subsistem penilaian kinerja. Di sini ada modul pemberian feedback kinerja atau umpan balik, pemberian nilai kinerja. Nilai di sini ada rating hasil kerja, ada rating perilaku kerja, nanti ada predikat kinerja. Oke. Di sini mohon maaf, yang hadir pejabat strukturalnya kah atau jabatan fungsional atau campur-campur? Campur-campur. Oke. Karena nanti Bapak dan Ibu yang pejabat fungsional pasti nanti menunggunya adalah konversi angka kredit. Kalau misalkan pejabat struktural harus tahu bagaimana cara melakukan pemantauan kinerja harian, seperti itu. Jadi bukan hanya pegawainya yang melaporkan, tapi pimpinannya juga harus melakukan pemantauan, ya seperti itu. Selanjutnya ada subsistem tindak lanjut. Di sini ada belum Mbak? Integrasi dengan SISN nasional, kemudian identifikasi diklat atau pengembangan pegawai, kemudian tindak lanjut kinerja untuk talent management dan integrasi untuk kebutuhan tunjangan kinerja. Nah, di sini yang sedang ramai dan kebetulan kami itu BKN sendiri itu baru adanya restrukturisasi organisasi. Mungkin di awal tahun kemarin kami itu ada direktorat kinerja, ada lagi direktorat kompensasi. Nah, dua direktorat ini dilebur jadi satu. Sekarang namanya direktorat kinerja dan penghargaan. Seperti itu. Jadi kita berusaha memantau, mengaitkan, mengawasi pelaksanaan terutama pada hal pembayaran tunjangan kinerja atau mungkin kalau di instansi daerah itu tunjangan TPP ya, tunjangan penambahan penghasilan, itu harus dikaitkan dengan penilaian kinerja. Kinerja itu bukan kehadiran ya Bapak ya Ibu ya. Ada orang yang hadir tapi tidak berkinerja ada. Ya nggak tahu di mana ya, kalau di Kabupaten Magelang pasti enggak ya Bu ya. Seperti itu. Tapi ada yang seperti itu. Masih berusaha hanya mengaitkan kehadiran itu dengan kinerjanya. Padahal belum tentu orang yang hadir itu berkinerja dengan baik. Kalau melalui SKP itu bisa diukur. Ada hasil kerja, ada perilaku kerja. Yang dihasilkan apa, perilakunya seperti apa. Kalau kehadiran itu masih belum bisa masih mencerminkan kinerja dari seorang pegawai. Kalau di kami sendiri mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah dengar informasinya dalam Perkab BKN nomor 10 tahun 2023 ya Mbak ya, terkait dengan tunjangan kinerja BKN, kami itu sudah ada pemotongan berdasarkan hasil penilaian kinerja. Ya, jadi kalau tidak salah itu kalau butuh perbaikan atau cukup itu sekitar 5% ya kalau nggak salah. Nanti kurang itu 10%, naik lagi sampai ke sangat kurang itu berapa persen. Dan tidak melaporkan kinerja bulanan atau triwulanan, itu potongannya sudah sampai 35%. Ya lumayan, kalau 2 bulan 70%. Lumayan ya Bapak Ibu ya, bisa buat DP motor Beat, seperti itu. Oke, jadi di sini yang kita pastikan bahwa ASN itu dibayarkan sesuai dengan kinerjanya. Tidak ada yang merasa kinerjanya kurang tapi bayarannya lebih banyak, atau yang kinerjanya banyak ternyata bayarannya malah kurang, seperti itu. Oke, lanjut Mbak Lita. Oke, kita sudah masuk ke dalam sistem. Ini gambaran saja, nanti kita lebih fokus ke praktiknya. Nanti juga kami akan contohkan bagaimana pengoperasiannya dalam kinerja harian. Oke, jadi di sini mungkin boleh disimak saja. Ada admin e-kinerja di sini, izin? Hadir atau tidak Pak, admin dari e-kinerja? Orang paling dicari Pak biasanya, se-kabupaten ya Pak ya?
Tidak hadir? Oh, Pak Heri. Oke, ternyata Pak Heri ya, Pak. Ada yang tahu alamatnya Pak Heri? Oke, ya. Di sini nanti ada fitur atau pengaturan ya Pak di menu admin itu ada menu pengaturan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fitur kinerja harian. Nanti untuk fiturnya ini instansi Bapak Ibu juga boleh menentukan sendiri, silakan pimpinannya memutuskan batas waktu pengisian kinerja harian. Jadi di baris yang kedua itu ada batas hari pengisian kinerja harian ya. Boleh 1 hari, boleh 2 hari, 3 hari, ya silahkan diputuskan sesuai dengan kebutuhan instansi. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya admin selesai setting kinerja harian sudah muncul di Bapak dan Ibu. Boleh dicek apakah ada? Sudah disetting belum Pak Heri ya? Atau sudah selama piloting? Coba boleh dicek. Itu ada di menu penilaian. Di menu penilaian, di per periode itu ada progres harian namanya. Sudah ada atau belum? Kalau belum ada nanti kita coba praktekkan saja dulu. Oke, nah nanti di menu progres harian atau kinerja harian ini Bapak dan Ibu diminta untuk mengisi laporannya per hari. Seperti itu. Tahapannya adalah yang pasti Bapak dan Ibu harus menyusun SKP tahunannya terlebih dahulu. Ya. SKP itu cuma satu ya Bapak Ibu, hanya tahunan saja. Yang per triwulan itu evaluasinya. Per bulan itu evaluasinya. Tapi kalau ditanya SKP itu cuma satu. Cuma 1 tahun kecuali Bapak dan Ibu dipindah, dimutasi, ada perubahan status kedudukan, itu baru bisa membuat SKP lebih dari 1 dengan penyesuaian periode atau ada yang ditunjuk sebagai PLT itu SKP-nya 2. SKP sebagai definitif, SKP sebagai PLT. Seperti itu, dua-duanya dinilai. Karena dua-duanya itu bisa jadi diintervensi oleh bawahannya. Jadi dua-duanya dinilai karena mencerminkan kinerja organisasi biasanya kalau PLT. Kemudian setelah penyusunan SKP, Bapak dan Ibu per triwulan bikin apa namanya Bu? Pak? Rencana aksi, oke. Nah, itu yang dibuat selaras dengan yang ada di SKP, oke. Jadi sudah 2 tahap nih kita selaraskan. Rencana hasil kerja selaras dengan rencana aksi. Jangan dibuatnya tidak selaras ya. Kalau tidak ada yang tidak termuat di dalam SKP, tapi ternyata rencana aksinya ada, SKP-nya dibuka dulu. Tambahkan, entah itu bisa direktif pimpinan boleh, atau secara spesifik dijelaskan pekerjaannya apa boleh. Jadi sifat SKP saat ini itu tidak seperti yang tahun-tahun sebelumnya. Sebelum PP 30 itu kan buka di awal penetapan, buka lagi di akhir tahun gitu ya Bapak Ibu ya. Nah kalau sekarang kalau ada perubahan SKP di tengah tahun silahkan disesuaikan. Ada penambahan pekerjaan. Iya, dijadikan draft terlebih dahulu. Tambahkan pekerjaannya, disesuaikan pekerjaannya, diajukan lagi, disetujui lagi. Boleh seperti itu. Tapi kalau mau tidak repot, biasanya pakai yang namanya rencana hasil kerja terkait dengan direktif pimpinan. Nah, direktif pimpinan ini ya sapu jagat. Pekerjaan apapun masuk ke situ, seperti itu. Enak tidak enak, enaknya lebih sederhana, tidak enaknya kurang spesifik. Seperti itu. Nah, kalau sudah menyusun rencana aksi, baru proses selanjutnya adalah masuk ke tahap laporan kinerja. Jadi untuk saat ini pelaporan kinerja itu caranya adalah kita membuat rencananya terlebih dahulu sesuai dengan rencana aksi yang ada, cantolannya. Kemudian nanti baru tahap kedua adalah menyampaikan bukti dukungnya atau realisasinya per hari, seperti itu. Mungkin terkesan agak merepotkan atau
posting time ya, agak menghabiskan waktu. Tapi pada kenyataannya ketika nanti sudah pada akhir periode triwulanan atau bulanan, ini sangat memudahkan Bapak dan Ibu dalam pelaporan. Karena data perharinya itu sudah tinggal ambil saja. Seperti itu. Sudah ada rekapannya. Tinggal diambil dokumentasi yang terakhir yang dianggap sudah selesai pada periode tersebut dianggap sebagai realisasi atau bukti dukung di periode tersebut. Jadi memang agak lebih rumit di awal tapi lebih mudah di akhir. Seperti itu. Kadang kalau misalkan apalagi yang triwulan ya, triwulan itu bisa jadi dokumennya nggak tahu terakhir itu ditaruh di mana. Kadang-kadang seperti itu. Ini dokumen yang terakhir yang mana, dokumen yang belum selesai yang mana itu kadang-kadang susah diketahui. Tapi kalau misalkan direkam setiap hari, Bapak dan Ibu pasti tahu trackingnya seperti apa. Nah, dalam penyusunan rencana aksi, Bapak Ibu juga sudah mengenal ada yang namanya trajektori dan non-trajektori. Nah, memang apa sih bedanya? Tipis-tipis bedanya seperti itu. Kalau trajektori itu adalah rencana aksi yang memang bisa dihitung hasilnya. Bapak dan Ibu tahu target per bulan atau triwulannya berapa. Jadi misalkan 1 bulan ada 10 dokumen, 1 hari 1 dokumen. Itu trajektori dan sudah pasti. Kalau non-trajektori, Bapak dan Ibu tidak tahu jumlah akhirnya finalnya berapa yang dikerjakan. Misalkan terkait pelayanan, melayani instansi lain yang datang, seperti itu, pelayanan pegawaian. Itu kan kita tidak tahu kontrolnya, bukan di diri kita kontrolnya. Itu pakai yang namanya non-trajektori. Nanti disampaikan kegiatannya berapa banyak, dikira-kira saja. Nah, untuk saat ini target yang seperti trajektori dan non-trajektori itu memang belum kami kunci. Seperti itu. Jadi kalau misalkan ada mau dilakukan penyesuaian itu masih bisa. Selama nanti laporan hariannya belum difinalkan. Seperti itu ya. Nanti akan kita coba. Mungkin kalau sekarang masih bayang-bayang jadi agak penuh ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini gambaran saja ketika Bapak dan Ibu melihat laporan kinerja harian, bisa melihat kalender kinerja baik bulanan, mingguan, harian, seperti itu. Selanjutnya, tunggu sebentar. Nah, ini adalah hasil penginputan kinerja harian. Yang warna hijau itu artinya realisasinya sudah diinput. Tapi kalau yang warna merah itu belum ada realisasinya, baru merencanakan saja. Jadi kalau sudah merencanakan, dipastikan Bapak dan Ibu merealisasikan. Jangan kelupaan sampai warnanya tetap merah dan batas waktu pengisiannya berakhir. Karena kalau sudah berakhir artinya tidak bisa diisikan kembali. Oke, selanjutnya. Oke, jadi selain penginputan laporan kinerja harian yang dilakukan secara manual oleh Bapak dan Ibu, ada lagi laporan kinerja harian yang ternyata itu otomatis terintegrasi dengan layanan di dalam SISN yang lain, seperti Sri Kandi atau layanan helpdesk. Itu kalau misalkan Bapak dan Ibu menyelesaikan tiket-tiket yang ada di layanan tersebut, akan otomatis masuk ke dalam laporan kinerja harian. Nanti tinggal diklik saja, diselesaikan. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, kalau sudah bikin laporan kinerja harian, masuklah pada tahap ke dalam evaluasi periodik. Kalau di tabel yang sebelah kanan, ya kelihatan nggak ya Bapak Ibu di sini ya? Yang sebelah kanan ini yang di atas itu adalah mungkin Bapak dan Ibu juga sudah familiar ya ketika mau pelaporan kinerja bulanan atau triwulanan. Tapi mungkin belum ada yang target dan realisasi yang secara hitung-menghitung di sini. Kalau sudah aktif kinerja hariannya, itu nanti Bapak dan Ibu muncul rekap hariannya, sudah berapa banyak yang dikerjakan,
sudah berapa banyak kegiatan yang dilaksanakan, bukti dukungnya, linknya itu sudah ada, nanti terlihat link yang terakhir berarti adalah pekerjaan yang paling terakhir. Itu tinggal diambil, di-copy, dimasukkan ke dalam realisasi sebagai bukti dukung. Sudah pasti rapih pekerjaannya di sini. Tidak perlu cari-cari lagi dokumennya ada di mana. Seperti itu. Jadi kita bisa memantau, mendokumentasikan pelaporan kinerja harian itu secara lebih baik. Nanti pas sudah sampai di akhir, udah tinggal copy paste selesai. Tidak cari-cari lagi dokumennya. Oke, selanjutnya. Nah ini untuk pimpinan ya, untuk pimpinan juga ada yang namanya dashboard harian bawahan. Ya, jadi Bapak dan Ibu selaku pejabat struktural yang punya bawahan itu bisa melakukan pemantauan baik itu harian, bulanan atau mingguan, melihat pekerjaan-pekerjaan bawahan itu rekapnya bisa ditarik dari sini. Bisa di sini saja bisa ditarik juga dalam bentuk Excel seperti itu. Selanjutnya, nah ini yang sebelah kecil banget ya. Sebelah kanan itu harian. Jadi, nah di sini contohnya Wahyu Firdaus, ada jamnya tuh jam 8 sampai jam 12, kegiatannya menghadiri kegiatan rapat, realisasinya 1. Kemudian juga ada jam 1 sampai jam 3 menghadiri kegiatan rakabang tes dan seterusnya. Itu bisa dilihat berarti per hari, per orang per hari. Gitu. Nanti kalau mau lihat mingguan, tampilannya akan yang seperti di sebelah kanan. Jadi tergantung keperluan Bapak Ibu. Jadi bisa melakukan pemantauan bawahannya. Sebenarnya kalau ditanya lebih enak batas waktunya dipersempit ya lebih enak dipersempit karena Bapak dan Ibu tahu misalkan orangnya nggak ada nih. Oh orangnya sedang rapat gitu. Oh orangnya sedang menghadiri apa segala macam. Sebenarnya makin real time itu Bapak Ibu lebih menguntungkan. Oke. Selanjutnya, ini rekap-rekap saja hasil tarikan data, jadi bisa ditarik dalam bentuk Excel. Selanjutnya, Mbak Lita. Kinerja sudah selesai sampai dengan tahap pelaporan kinerja sampai pelaporan evaluasi kinerja. Kami akan sampaikan sedikit lagi. Jadi kinerja ini rencananya tidak selesai sampai dengan kinerja harian saja, laporan kinerja harian saja. Tapi kita berusaha berkembang lagi supaya kinerja pegawai itu terhubung atau terintegrasi dengan kinerja organisasi secara langsung. Jadi sebetulnya kan SKPJPT itu adalah gambaran kinerja organisasi ya Bapak Ibu ya. Ketika kinerja pimpinan tinggi itu selesai, artinya kinerja organisasinya juga selesai. Nah, hasilnya ini yang kita coba hubungkan ke dalam layanan lain yang nantinya disebut dengan manajemen kinerja organisasi. Jadi ketika pegawainya selesai, organisasinya pun selesai. Jadi ibaratnya sekali dayung, 2-3 pulau, kita jalan-jalan ya Bapak Ibu ya. Jadi namanya layanan MAKO, manajemen kinerja organisasi. Kalau manajemen kinerja organisasi itu kan dokumennya perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja itu ada yang namanya sasaran strategis atau sasaran kegiatan atau sasaran program. Itu beserta indikatornya, beserta targetnya, itu nanti akan dialirkan ke dalam SKP pimpinan. Pimpinan tidak perlu menyusun SKP kembali. Siapa yang jadi analis SKP di sini? Ya, ada masih yang nyusunin SKP pimpinan? Nah, siapa yang senyum itu ya orangnya ya. Iya. Oke. Nah, nanti dari manajemen kinerja organisasi masuk ke layanan kinerja pegawai.
Kalau sudah selesai masuk ke dalam layanan e-kinerja pegawai, pegawai selaku pejabat pimpinan tinggi selesai satu periode menyampaikan laporannya, kembali lagi datanya ke MKO realisasinya. Jadi Bapak dan Ibu juga tidak perlu mengisi MKO kembali, Mako kembali. Jadi cukup satu-satu saja. Oke, selanjutnya. Oke, lanjut saja Mbak. Nah, di sini terakhir kalau nggak salah ya, subsistem tindak lanjut integrasi dengan SDSN untuk layanan kepegawaian, dashboard instansi dan dashboard nasional, identifikasi diklat pengembangan pegawai, tindak lanjut kinerja untuk manajemen talenta, dan integrasi untuk kebutuhan tunjangan kinerja. Nah, ini di dalam tindak lanjut kinerja juga, itu mungkin Bapak dan Ibu sudah melihat kalau selesai dilakukan penilaian kinerja, baik itu periodik ataupun tahunan, itu pasti muncul menu lain, bentuknya bimbingan kinerja atau keberatan, seperti itu. Nah, kalau Bapak dan Ibu merasa butuh bimbingan kinerja, di Ekin sudah ada fitur untuk melakukan pendokumentasiannya. Pembinaan kinerja berupa bimbingan kinerja serta konseling perilaku kerja. Jadi kan masalah itu bukan hanya tentang hasil kerjanya saja, kadang-kadang terkait dengan perilakunya juga. Nah, di sini sudah disediakan sesuai dengan Permenpan 6, di situ ada pembinaan kinerja berdasarkan hasil pelaksanaan dan pemantauan. Kemudian, kalau ternyata ada pegawai yang tidak setuju atau tidak menerima nilai yang diberikan oleh pimpinan, yang bersangkutan ini boleh mengajukan keberatan atas penilaian tersebut melalui kinerja. Diberikan batas waktu itu kalau tidak salah 14 hari kerja setelah nilai diterima. Jadi pegawai mengajukan keberatan atas nilai yang diterima, disampaikan keinginannya mau dinilai apa, ratingnya sesuai di atas atau ya di atas dan atau sesuai, kemudian perilakunya seperti apa, nilainya sesuai atau di atas. Kemudian juga disampaikan argumentasinya, disampaikan kenapa saya harus nilainya seperti itu. Nanti pengajuannya ini sampai pada keatasannya pejabat penilai. Artinya kalau Bapak dan Ibu dinilai, misalkan saya selaku jabatan fungsional dinilai oleh direktur, pengajuan keberatan saya dinilai oleh deputi, jadi setingkat di atasnya direktur. Seperti itu. Kalau misalkan Bapak Ibu di bawahnya kepala bagian atau kepala bidang sebagai kasubag atau staf, berarti nanti pengajuannya naik ke kepala badan ya, seperti itu, kepala PD. Nanti pun penilainya itu juga memberikan argumentasi kenapa yang nilai yang diberikan seperti itu. Jadi pimpinan itu atasannya pejabat penilai sebagai mediator dan pengambil keputusan akhir. Ya, bisa nilainya lebih baik atau ternyata ketika ditelah lebih buruk, itu bisa seperti itu. Oke. Kemudian pemanfaatannya juga bisa nanti masuk ke dalam indeks profesionalitas, IPASN, kemudian mungkin nanti akan ada konversi angka kredit untuk jabatan fungsional sebagai bentuk tindak lanjut. Oke, selanjutnya. Sudah? Oh, alhamdulillah. Ini slide yang ditunggu-tunggu ya.